Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang tema 4 atau buku tematik 2D, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama tentang menemukan kosakata hidup bersih dan sehat di rumah pada teks bacaan, dan yang kedua perilaku atau kebiasaan hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, sekarang kita akan menemukan kosakata hidup bersih dan sehat melalui teks bacaan berikut. Ayo kita baca teks bacaan berikut bersama-sama. Ayo menyimak. Adit dan keluarga membiasakan diri hidup bersih dan sehat. Dengan hidup bersih kita akan sehat. Setiap hari setelah bangun tidur, Adit dan Kak Ranti selalu membersihkan kamarnya masing-masing. Setelah membersihkan kamar, mereka bersama-sama membersihkan rumah. Lingkungan yang sehat membuat kita terhindar dari penyakit. Sebelum makan pun, Adit dan Kak Ranti selalu mencuci tangannya. Adit dan Kak Ranti selalu makan makanan yang sehat. Semua itu merupakan perwujudan hidup sehat. Nah, melalui teks ini kita akan menemukan kosakata tentang hidup bersih dan sehat. Nah, yang pertama adalah kosakatanya bersih. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, penyakit. Dan yang keempat, mencuci tangan. Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, membersihkan kamar. Yang ketiga, membersihkan rumah. Yang keempat, mencuci tangan dan kaki setelah bermain. Yang kelima, makan makanan yang sehat. Selanjutnya, sarapan pagi. Semua ini adalah perilaku atau kebiasaan hidup bersih dan sehat di rumah. Masih banyak lagi perilaku hidup bersih dan sehat di rumah yang lainnya. Semua ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan. Nah, sekarang kita belajar membuat kalimat berdasarkan kosakata tentang kebersihan. Kali ini Ustazah memiliki 4 kosakata tentang kebersihan. Yang pertama, bersih. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, penyakit. Dan yang keempat, mencuci tangan. Nanti kosakata ini akan kita tulis kalimatnya. Nah, kosakata bersih. Kalimatnya, rumah yang bersih dan sehat membuat kita nyaman menempatinya. Kosakata yang kedua, sehat. Kalimatnya, tanaman yang terawat akan membuat lingkungan menjadi bersih, sehat, dan indah. Nah, yang ketiga, kosakatanya penyakit. Kalimatnya, lingkungan yang bersih dan sehat membuat kita terhindar dari penyakit. Yang keempat, kosakatanya mencuci tangan. Kalimatnya, mencuci tangan berguna untuk membersihkan kuman. Nah, selanjutnya, tahukah anak-anak Ustazah mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Iya, kita lanjut. Tujuan hidup bersih dan sehat. Yang pertama, agar tidak mudah sakit. Nah, kalau anak Ustazah ingin senantiasa sehat, maka jagalah perilaku atau kebiasaan hidup bersih dan sehat. Yang kedua, agar kita lebih semangat belajar di rumah. Yang ketiga, agar kita merasa nyaman di rumah. Dan yang keempat, agar terhindar dari penyakit. Nah, kalau anak-anak Ustazah ingin nyaman di rumah, ingin terhindar dari penyakit dan tidak mudah sakit, maka
Jadikanlah kebiasaan hidup bersih dan sehat sehari-hari dimanapun berada. Berikutnya, tahukah anak ustazah apa akibat tidak menjaga kebersihan rumah? Akibat tidak menjaga kebersihan rumah yang pertama adalah rumah menjadi bau dan kotor. Nah, kenapa bau dan kotor? Karena sampahnya di mana-mana. Akhirnya rumahnya menjadi bau. Yang kedua, tidak nyaman untuk ditempati. Karena bau dan kotor tadi, kita tidak nyaman menempati rumah tersebut. Nah, yang ketiga, menjadi sarang penyakit. Karena rumahnya kotor, dihinggapi lalat, tikus, disenangi sama kecoa, akhirnya jadi sarang penyakit. Nah, selanjutnya banyak kuman. Sekarang anak-anak ustazah harus tahu apa saja ciri-ciri rumah sehat dan tidak sehat. Nah, rumah sehat dan tidak sehat ada pun perbedaannya antara lain, rumah sehat, rumahnya bersih, udara di rumah terasa segar, sampah tidak berserakan, dan banyak tumbuhan. Sedangkan rumah tidak sehat, rumahnya tidak bersih, udara menyesakkan karena pengap dan kurangnya ventilasi rumah. Kemudian banyak sampah berserakan dan tidak ada tumbuhan di rumah tersebut. Nah, berikutnya ini adalah perilaku menjaga kebersihan rumah dan perilaku menjaga kebersihan tubuh. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, membersihkan kamar tidur. Nah, lingkungan yang bersih membuat kita sehat. Sekarang kita mengamati gambar, kemudian menuliskan cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, lihat gambar yang pertama, Adit sedang mencuci tangan. Nah, kita bisa membuat cerita dari gambar yang pertama. Silakan dibaca bersama-sama. Selesai berolahraga dan bermain, Indra mencuci tangannya. Indra mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan berguna untuk membersihkan kotoran dan kuman. Tangan yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Ini adalah Adit dan Indra. Maka kita bisa tuliskan cerita sebagai berikut. Saat kami berjalan menuju rumah, Indra membuang bungkus makanan di jalan raya. Adit menasihati Indra agar membuangnya ke tempat sampah. Indra pun mendengarkan nasihat kakaknya. Nah, lihat gambar yang ketiga. Ini ada seorang bapak dan dua orang anaknya sedang memotong rumput. Maka kita bisa membuat cerita berdasarkan gambar tersebut adalah, pada hari libur sekolah, saya membantu ayah mencabuti rumput yang ada di halaman rumah. Kami bekerja sama membersihkan rumah agar cepat selesai. Nah, sekarang kita bahas tentang alat-alat kebersihan. Insya Allah anak-anak ustazah semuanya di rumah punya. Nah, yang pertama sapu, yang kedua cikra, yang ketiga kain pel, yang keempat kemoceng. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Semoga anak-anak ustazah semuanya adalah anak-anak yang memiliki perilaku atau kebiasaan menjaga kebersihan dan kesehatan dimanapun berada. Semoga anak-anak ustazah dan keluarganya dilindungi oleh Allah dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.